Shalom Bapak Ibu. Ya, kita ada di bulan terakhir di tahun ini. Ya, bulan yang mungkin saja kita sudah punya rencana liburan, tapi juga bulan bagi orang yang bisnis atau yang bekerja, target belum nyampe bos. Target kita di kerjaan belum tercapai, mungkin kita lagi stres-stresnya. Ya, hari ini saya mau belajar, kita sama-sama belajar tentang jiwa yang tenang. Ya, di waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang distraction trap, bagaimana kita dijebak dengan segala kesibukan, distraksi ya di dunia ini. Ya, Maria bisa punya jiwa yang tenang. Sementara Marta ke-distract dengan kesibukannya. Nah, kita mau lanjutkan bagaimana punya jiwa yang tenang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kita hidup di zaman di mana kita semua dituntut serba cepat, ya. Kita semua butuh kecepatan. Semua kalau nggak cepat pasti ketinggalan. Ya, ada semua fast food, ya, orang kalau masaknya lama kita paling sebel ya, makan enak tapi kalau lama keluarnya kita bilang restoran itu kacau itu. Saya nggak mau lagi makan di situ. Enak sih cuma lamanya minta ampun ya keluarnya, saudara. Saudara nggak sabar. Saudara cari yang cepat masaknya ya. Atau kalau bisa ya fast food aja. Ada mie instan, ada produk-produk semua tinggal masukin microwave, udah bisa makan. Ya, kita hidup dalam dunia yang semua tergesa-gesa. Ya, shopping juga kalau ke mall, waduh parkirnya aja susah kalau weekend. Kita cari jalannya aja jauh, kita online shopping aja. Cepat ya. Juga produk-produk atau restoran berlomba di instant delivery. Ada fast food atau ada pizza di Amerika yang terkenal dia bukan karena enak ya, tapi karena jaminan delivery yang cepat. Jadi terkenal karena itu. Orang butuh cepat dapat pizzanya ya, akhirnya pesen di sana. Dia unggul karena deliverynya ya. Kita mau semua cepat. Sekarang juga belanja-belanja berlomba ya, aplikasi dengan kecepatan delivery. Ya, ada produk yang kita semua keluarga suka pesan kan apa? 30 menit nyampe. Ya, sampai rumah udah pasti dijamin. Ya, kita pilih itu Saudara. Ya, kemudian apa? Drive thru. Kita juga kalau makan, waduh harus parkir, turun, nunggu, lama lah langsung aja di mobil, pesen, langsung bisa jalan. Sambil makannya di mobil juga, karena diburu waktu. Ya, kita hidup terburu-buru. Ibadah juga sejak pandemi kita udah biasa online. Makanya aduh pergi dari rumah jauh-jauh ya kan. Kita mau dari tempat tidur aja langsung ibadah. Wah, cepat Saudara ya. Ya, di sosmed bisa Saudara ya. Hati-hati Saudara. Kita sudah semua ke-distract dengan pola pikir yang dunia tawarkan ya. Kita dituntut semua cepat. Dan juga kita hidupnya multitasking. Semua maunya serba diatur, semua bisa cepat. Laptop aja kalau lemot, aduh kita pusing 7 keliling ya. Waduh lama amat ini. Internetnya lemot, laptopnya lemot, kerja nggak bisa konsen Saudara. Ya semua maunya cepat Saudara. Kasih tahu sebelahnya, gimana kamu? Hah? Sudah semua cepat-cepat ya. Itulah kehidupan zaman sekarang Bapak Ibu ya. Ya inilah situasi. Ya sekarang kita bicara kecepatan, sebetulnya bicara lebih dalam ketidaktenangan. Ya, dalam kecepatan kita nggak bisa tenang Saudara. Susah untuk tenang di dalam keburu-buru. Ya, oleh sebab itu beberapa tipe temperamen punya ekspresi yang berbeda. Mengekspresikan ketidaktenangannya dia. Siapa di sini yang tipenya orang dominan, angkat tangan? Ayo, masa nggak tahu Saudara? Saudara tipe dominan, merah Saudara. Ya Saudara kalau lagi hektik, kalau lagi Saudara kepancing, Saudara langsung emosi, marah. Dan marahnya dikeluarkan pasti. Ya, Saudara keluar kata-kata yang nggak pantas, kasar mungkin ya. Keceplos aja gitu, udah autopilot ya langsung keluar, langsung ya otomatis ya. Kemarin anak saya kan sudah mulai kerja ya, kadang dia ke tempat office-nya memang seminggu sekali tapi jauh di Palem, dari rumah kami di Cakung jadi cukup jauh ya. Nah dia harus atur waktu supaya lalu lintasnya juga lewat mana, jam ini gimana yang macet nggak macet, betul nggak Saudara? Satu kali dia harus ke kliennya sih di Kelapa Gading, dari Taman Modern Kelapa Gading kan cukup dekat ya, dia atur waktu masuklah gitu ya. Pas di tengah jalan, berubah macet ya. Tiba-tiba suruh reroute.
reroute ke jalan lain ya, yang dia nggak biasa lewat. Terus dia reroute, lebih macet lagi di situ saudara. Stuck gitu. Langsung dia telepon saya, "Papi, waduh gimana nih, bisa telat ini kliennya pasti marah gitu. Saya baru kerja lagi," dia bilang. Aduh nggak enak banget, pimpinannya juga udah sampai, udah nungguin dia. Dan dia sebagai desainernya, produk desain segala macam, dia akan ditungguin saudara. Aduh dia benar-benar stres ya. Dan dia telepon saya. Saya bukannya tenangin dia, saya omelin dia saudara. Inilah orang dominan saudara. Aduh kacau, saya bilang kenapa saya reaksinya begitu. Kamu kenapa pilih jalan reroute itu? Udah setia aja di jalan yang awal itu. Dia kasih tahu lewat jalan apa. Itu jalan reroute-nya udah pasti jalan yang paling jangan pernah dilewati lagi saya bilang. Saya gak usah sebut namanya karena ada jemaat yang tinggal di arah situ ya. Itu udah lewat situ bakal coba lo saya bilang. Macet lah. Saya kan gak tahu papi. Udah saya omelin dia nangis. Terus istri saya bilang, "Kamu kenapa?" Dia udah gak tenang karena memang diburu-buru sama klien, sama bosnya ada sama-sama udah nyampe. Kok kamu tambah marah? Iya, itulah ketidaktenangan saya ya. Ya kita harusnya tenangin dia ya, betul gak? Yang dibutuhin cuma denger, oke sabar Cah, Tuhan sertai Cah. Ya bosnya tuh bisa ngerti atau kliennya bisa ngerti, mesti begitu aja kan. Tapi ya gitulah, kita gak bisa bohong. Jiwa kita yang gak tenang itu keluar otomatis. Betul? Senggol sebelahnya. Lu kenal gak orang jenis yang itu kayak siapa dia? Hah? Kenal gak tipe-tipe yang begitu? Mungkin diri kita sendiri atau orang lain ya. Fight. Dia tiba-tiba bisa marah, bisa lawan. Kalau orang udah emosi ya dia bisa lawan apa aja. Ya bosnya lah, pimpinannya semua lawan aja. Mertua juga bisa dilawan kali ya kalau udah emosi. Ya, gitu. Terus terburu-buru. Terburu-buru apa? Ya apalagi ambil keputusan mendadak biasanya. Itu yang parah. Kita bisa aja tiba-tiba pas emosi semua udah kacau balau, hektik betul. Kita ambil keputusan parah. Misalnya di kantor, udah aja gua keluar dari kantor ini. Kan emosi, emotional decision. Atau dalam hubungan pernikahan, cerai aja kita. Begitu gampang kita ngomong begitu. Karena tadi kita gak tenang. Coba doa dulu, tenang, kita bisa diskusi dulu, bisa diem dulu, break dulu, gencetan senjata dulu gitu ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita bikin keputusan yang dengan emosi. Hancur saudara, hancur. Tepok sebelahnya, jangan pernah ambil keputusan lagi emosi, kasih tahu sebelahnya. Jangan bikin keputusan baru ketika engkau emosi. Pasti salah, dijamin salah. Jarang benernya itu keputusan. Betul gak saudara? Hampir-hampir gak ada yang benar dalam keputusan yang emosi. Ya, apalagi sang tipe orang intim. Siapa di sini orang intim? Hah? Yongki nggak angkat tangan. Udah pasti intim dia. Ya, orang-orang intim, kuning ya. Orang intim moody. Ya, ini dia. Orangnya emosinya baper ya dan pinter main drama. Ya, main drama pinter ya. Kalau lagi kacau balau dia bisa main drama. Gara-gara kamu nih mama jadi begini. Waduh, main drama gitu ya. Playing victim. Ya, gara-gara kamu papa begini. Atau anak juga bisa main drama. Gara-gara mama nih saya begini. Wah, begini. Ya gitu ya, playing victim tuh gitu polanya saudara ya. Jangan nyalain siapapun yang penting ya. Oke, jadi kemudian apa? Dia bisa berlebihan dalam sharing, oversharing. Alias bocor gampang sederhananya. Ya ngomong yang gak perlu. Lagi gak tenang ya udah ngomongannya udah gak jelas deh. Makanya saudara kalau lagi ngobrol sama orang 2 jam itu batas 2 jam berbahaya. Ya kalau gak mendalam masuk ke intinya dan bisa ngelayani dia pulih. Atau melebar ngegosip kemana-mana. Tepok sebelahnya, kalau kamu ngobrol kelamaan biasanya mendalam atau melebar? Coba tanya sebelahnya. Biasanya melebar. Akhirnya ngomongnya gak perlu lagi karena omongan yang pentingnya udah dibahas. Karena gak pulang-pulang masih ngobrol, akhirnya ngobrol yang kagak-kagak. Dari ribut capres-cawapres, dari ribut sepak bola, dari apa aja udah diomongin. Akhirnya ngegosip, si inilah, si itulah yang sudah bikin dosa. Akhirnya kita udah gak benar, mending pulang deh. Kalau udah begini saya mesti pulang. Udah gak benar nih omongannya.
Ya nggak sesuai tujuan awal kita ngobrol apa. Betul nggak saudara? Sering kan kita lakukan itu. Nah ini kalau orang intim godaannya begitu. Ya memang semua orang bisa tergoda, tapi intim lebih tergoda karena dia banyak ngomong. Banyak ngomong punya banyak dosa. Kalau nggak bisa sesuai pimpinan Tuhan. Oke. Berikutnya apa? Orang stabil. Nah orang stabil itu kesannya paling tenang. Relatif karena dia diem, relatif dianggap orang yang paling tenang. Tapi nggak juga. Jiwa di dalam dirinya itulah yang dia paling tahu. Cuma tampilan luarnya kesannya tenang. Tapi di dalamnya dia mungkin down. Ketika ada masalah datang. Nggak keluar ekspresinya. Tapi down, minder langsung. Diem, tapi dia down di dalam. Lalu apa? Safety player. Dia bukannya ambil tanggung jawab di dalam solusi menyelesaikan masalah. Dia akhirnya safety player. Menghindar, flee. Menghindar, kabur. Nah ini yang sering terjadi. Makanya kalau suami istri ada yang suaminya khususnya ya. Yang tipe stabil, istrinya pasti ngomel-ngomel, istrinya dominan apalagi. Lu mana gak tanggung jawab? Apa keputusannya? Maunya apa? Diem aja suaminya, ya kan? Gak ambil decision atau gak bertindak sikapnya gimana gitu ya. Padahal dia down sebetulnya. Dan dia udah bingung mesti ngapain. Biasanya lepas tanggung jawab. Nah ini yang bahaya sudah. Itulah tipe ketidaktenangan orang stabil, ya. Ya, kita harus semua sadar. Ya, siapa tipe stabil? Biasanya banyak nih tipe stabil, ya. Oke ya. Tanya sebelahnya, adakah orang tipe begitu dekat-dekat kamu? Nah, ya. Banyak, ya, tipe stabil lebih banyak. Oke. Berikutnya apa? Orang cermat, orang ungu, ya. Nah, ini yang sering kali juga. Ini benar-benar kalau lagi tekanan datang hektik kita overthinking. Root.com. Ya, root pikirannya root. Negatif semua udah benang kusut. Ya, akhirnya kita freeze, kita diem, kita stres, pikirannya kalut, ya kan? Campur aduk semua, negatif semua. Negatif ngelihat orang semua negatif. Apalagi sumber masalahnya, ya kan? Udah negatif banget ya. Terus bingung udah, ruwet semua. Ditambah segala ketakutan, kekhawatiran. Apalagi tipenya jadi perfeksionis. Perfeksionis itu apa sih? Penuh hidup, penuh tuntutan. Tuntut ke diri sendiri tertuduh. Karena gak bisa memenuhi. Tuntut ke orang lain, judging, menghakimi. Betul gak? Kita pengennya harusnya begini kan, harusnya begini kan, harusnya begini kan. Tapi kan diri sendiri gak mampu, orang lain gak mampu. Akhirnya jadi judging, menghakimi aja. Kacau balau hidup. Ya, coba dari 4 ini ngobrol sama sebelahnya. Makin tahu kamu tipe mana dan kamu seperti apa. Coba tanya sebelahnya. Singkat aja. Ekspresi otomatis dari ketidaktenangan kita. Oke. Nah, sekarang coba saudara kalau dikasih skor 0 itu orang yang paling tidak tenang. Orang yang paling panik, orang yang paling reaktif ya dengan semua tadi ya ekspresinya. Sama 10 sangat menguasai diri, sangat tenang. Coba scoring yourself. Kasih nilai buat dirimu. Saya di angka berapa soal jiwa yang tenang. Coba ngobrol sama sebelahnya. Kasih skor dirimu sendiri. Kira-kira skor ketenanganmu, penguasaan dirimu, jiwa yang tenangmu di angka berapa? Yuk silakan. Ini general dulu ya, nanti kita bahas lebih detail ya. Secara sekilas dulu ya, di angka berapa? Ya, nggak usah malu ya, ginilah apa adanya kita, keluarga. Oke, berapa ya? Oke, siapa yang di atas 6 ke atas, angkat tangan. Wah, kita mengaku kita lumayan dah tenang ya, 6 ke atas lah ya. Nggak apa-apa, it's okay kalau kamu sudah menang. Ada? 6 ke atas? Oke, ada ya. Oke, berarti sisanya 5 ke bawah kan berarti. Oke, kita termasuk orang-orang yang tidak tenang ya. Kita harus berani mengakui itu ya. Mari kita belajar sama-sama hari ini ya. Oke, jadi sebetulnya ketidaktenangan itu adalah ketergesaan. Kita hidup dalam dunia yang semua diburu-buru, digesa-gesa ya. Dan ketergesaan adalah musuh besar kehidupan rohani zaman now. Kenapa? Allah kita selalu tenang. Karena Allah kita maha tahu dan dia mengontrol seluruh apa yang terjadi di dunia ini. Semua di dalam kedaulatan dia.
dan semua under his control. Dia kontrol segalanya. Tetapi kita manusia, kita nggak bisa kontrol situasi. Tiba-tiba ada musibah. Tiba-tiba vonis dari dokter kita kena kanker. Betul nggak? Tiba-tiba ada tagihan datang. Kita lupa ini, akhirnya kita nggak bisa bayar. Tiba-tiba semua di luar perkiraan. Kita nggak bisa kontrol situasi. Betul nggak? Akhirnya kita jadi takut, khawatir. Karena kita nggak bisa kontrol situasi. Makanya dasar ketegasan adalah kekhawatiran. Karena kita tidak bisa kontrol orang dan situasi di luar kita. Ini membuat kita kacau gitu. Saya nggak bisa handle lagi ini semua. Apalagi semua numpuk dalam satu waktu. Misalnya hari Minggu itu saudara dapat berita mama sakit, masuk rumah sakit. Waduh, kita takut khawatir. Mama sudah usia lanjut, dia sakit parah. Waduh, parah nih. Tiba-tiba kita lupa kontrakan rumah juga sudah harus bayar lagi, perpanjang. Belum ada duitnya. Lalu anak di sekolah dapat berita ditegur gurunya, bikin ulah lagi, dipanggil sama sekolahan. Waduh, kacau balau kan. Kok bersamaan aja minggu ini semua numpuk dari anak, dari kerjaan keuangan, dari orang tua. Suami lagi bikin masalah lagi. Kebongkar waktu lihat chatnya, dia ngechat sama wanita lain lagi. Waduh, kacau balau kan saudara. Waduh, ini lu apa lu? Situasi begini lu malah bikin huru hara lu. Semua numpuk seminggu itu, hektik banget saudara. Dan saudara bisa benar-benar bisa, bisa stres saudara. Makanya kita bisa saja terjadi sama siapapun kita. Oleh sebab itu mari kita belajar ketergesaan. Bukanlah jadwal yang tidak teratur dengan segala kekacauannya, tapi lebih tepatnya hati yang tidak teratur. Beritahu sebelahnya, itu bicara hati yang paling dalam. Betul gak saudara? Hati kita, apakah kepada Tuhan atau terpengaruh kepada situasi dan orang-orang yang mengacaukan segalanya ini. Kalau kita kepada Tuhan, Dia maha tahu dan maha kontrol. Tapi kepada situasi kita nggak bisa kontrol. Kita terbatas. Kita nggak bisa lagi lakukan apapun. Udah bingung. Oleh sebab itu bicara hati sudah. Jiwa. Apakah jiwa kita tenang? Amin. Oke, sekarang kita mau belajar lebih dalam. Mari baca ayatnya 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8a. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi di 2 ayat ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa tenang. Oke, diawali dengan kata-kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini bicara apa? Apakah akhir zaman? Banyak orang berkata, banyak hamba Tuhan berkata, kemungkinan besar memang kita hidup dalam dekade terakhir. Artinya apa? 10 tahun terakhir. Menjelang kedatangan Tuhan. Persisnya gak ada yang tahu. Tapi tanda zaman begitu kuatnya, bagi perang Hamas Israel ini. Kalau nyambung-nyambung bisa gog-magog kalau di Alkitab ada. Itu bisa panjang dan bisa benar-benar tanda zaman yang jelas itu. Kalau itu benar-benar terjadi, emang udah dekat banget saudara. Ya, ini serius. Oleh sebab itu kita ada di akhir zaman. Tapi jangan ngomong akhir zaman dulu lah. Kalau itu 10 tahun lagi kurang lebih. Kita bicara tentang ajal kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Siapa yang tahu jadwal Tuhan panggil engkau ke rumah Bapa? Jadwal engkau meninggal. Mungkin lebih cepat dari 10 tahun. Mana ada yang tahu? Betul gak saudara? Kita nggak pernah tahu jadwal kita meninggal. Tapi seandainya tiba-tiba saudara kena suatu penyakit dan saudara datang ke dokter, saudara udah check up segalanya, lab semua dan dokter berkata, Bapak maaf saya boleh ngomong jujur, Bapak hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Coba pandang saudara itu peti mati saudara, pandang saudara. Satu hari posisi itu ada di sana. Kecuali saudara dikremasi ya. Tapi kalau saudara dikubur, pandang itu saudara. Seandainya
Tiba-tiba vonis dokter itu datang. Coba tanya sama sebelahnya, 6 bulan lagi kamu mau ngapain? Tinggal sisa 6 bulan. Coba diskusi sama sebelahnya. Seandainya itu terjadi, kan bisa saja terjadi. Silakan saya kasih waktu 1 menit bicara sama sebelahnya. Kalau hidupmu sisa 6 bulan lagi, Bapak mau ngapain? Ibu mau ngapain? Apa yang mau dilakuin Bu? 6 bulan lagi? Silakan. Ayo, sisa hidup kita 6 bulan lagi. Ayo, mari. Ini serius Bapak Ibu. Kadang kita enjoy life, kita berpikir hidup masih panjang kan? Enjoy aja, senang-senang ya kan? Kita bisa buat apa aja kan? Tapi bila semua sudah terbatas, betul kan? Akhirnya tidak bisa kita lakukan apapun kan? Kita harus pilih. Nah, kalau Pak Richard apa Pak Richard? Kira-kira Pak? Kalau Bapak yang dapat vonis ini Pak? Lebih intim dengan Tuhan. 6 bulan Pak masih lama, bisa traveling dulu Pak. Jalan-jalan dulu Pak yang belum kesampaian kemana gitu Pak. Enggak pengen? Enggak pengen? Enggak mau. Kan ada, aduh gue belum kesampaian 6 bulan masih sempet lah ya. Oke, cari tour ke negara itu kita jalan enjoy gitu ya. Enggak gitu ya Pak, enggak pengen. Oke, jadi Bapak mau intip sama Tuhan, masih lama loh 6 bulan. Gitu ya. Pak Simon, gimana Pak Simon, Pak Dede? Jalan-jalan dulu Bapak ya. Bukannya sering jalan-jalan Bapak, masih mau jalan-jalan dulu Pak ya? Masih ada waktu ya? Tour guide, soalnya sambil bawa tour guide ya jalan-jalan. Pak Roy gimana? 6 bulan Pak. Ke daerah Kodim mau ngapain? Oh sekalian buat. Oke. Ya banyak waktu 6 bulan relatif ya. Bisa lama bisa nggak lama juga tergantung mau ngapain. Betul nggak 6 bulan ya. Ya saudara minimal ya beresin utang-utang dulu Pak. Ya kan supaya nggak cucunya anak cucunya yang nanggung ya. Karena belum beres atau gimana ya. Supaya kita punya tanggung jawab ya. Jangan sampai dicegat nanti ke rumah Bapak. Ya. Tapi ternyata dipanggil lagi dokternya dan dokter berkata maaf ibu ternyata saya salah baca ibu punya umur tinggal 1 bulan lagi. Wow kaget. Akhirnya Pak Simon travelingnya udah batal Pak gak bisa ke Uber Pak. Udah gak mungkin traveling Pak. Ya gimana kalau tinggal 1 bulan lagi? Ayo gimana Pak Ferry? 1 bulan? Hah? Memperbaiki diri. Kira-kira mulai apa tuh? Yang nggak dilakuin apa dulu deh? Saya perbaiki diri berarti saya stop apa yang harus saya cut gitu. Apa tuh kira-kira? Dari yang selama ini dilakuin kan sebulan harus fokus ya. Apa kira-kira? Wih. Sama istri melulu nih ya. Honeymoon ya sama istri ya. Wah mau ditinggal, waduh Ibu Nancy gimana yang mau ditinggal sebulan nih Bu. Aduh deketin diri sama istri ya. Aduh mengasihi istri ya sama-sama orang yang tercinta luar biasa. Dan dokternya panggil lagi, maaf Pak, maaf Bu. Saya benar-benar serius, Ibu punya umur tinggal 2 hari lagi. Tinggal besok. Kalau tinggal besok, pengen kuliner kesukaan pun udah gak pengen lagi. Betul gak? Saya mau pengen makan, ada tuh orang hukuman mati. Kan kalau orang dihukum mati itu pasti ditanya kan, apa permintaan terakhir, betul kan? Ada tuh terdakwa di hukuman mati, tolong beliin gua bakso kesukaan gua di jalan itu. Itu paling seneng, saya mau mati saya mau makan dulu lah. Bakso kesukaan sebelum saya meninggal. Ada yang masih mikir begitu ya. Tapi kalau tinggal 2 hari lagi artinya tinggal besok jadwal saya meninggal. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba bicara lagi sebelahnya. Kalau tinggal besok, apa yang mau dilakukan? Ayo.
Apa Sisil? Kalau tinggal besok? Kumpulin anak-anak gitu ya. Ngobrol, kasih pesan-pesan terakhir gitu ya. Ya semua pesan-pesan terakhir itu mesti direkam tuh. Berharga banget tuh. Betul ya? Bisa gak kita kepikir kakak yang belum bertobat? Kita telepon, gue mau pulang ke rumah bapak. Koko, aku minta boleh gak permintaan terakhir? Koko boleh buka hati percaya Tuhan Yesus kok. Sementara selama ini dia keras hati dan menyembah berhala. Bisa kan? Di dua hari ini kita memenangkan jiwa. Itu biasanya orang gak bertobat pun kalau dapat pesan orang mau meninggal, ngeri-ngeri sedap itu. Ya gue bertobat deh. Kita nginjil lah. Menangin jiwa orang-orang terdekat yang belum bertobat di list dulu. Mana nih gue teleponin satu-satu deh. Kita bawa jiwa-jiwa sebelum kita dipanggil pulang. Betul kan? Itu bagus itu kalau bisa ada kesempatan. Betul gak? Sambil ya pasti apa? Minta ampun biasanya. Tuhan aku bertobat dan minta ampun. Kayaknya dosa-dosa bakal dikeluarin tuh daftarnya tuh ya. Kayak film tuh, aduh ampun itu saya udah hapus tuh. Tuhan aku bertobat, beresin semua. Kita tinggalin semua dosa-dosa kita yang mengikat kita, benar gak? Kita mau siapkan diri menghadap Bapa. Ini serius Bapak Ibu. Coba renungkan baik-baik. Seandainya semua kita punya hidup tidak semena-mena dan berpikir hidup ini masih panjang. Tapi hidup kita ternyata dikasih terbatas. Maka dengan keterbatasan itu kita jauh lebih menghargainya. Makanya Bapak Ibu, nomor satu ini kita belajar apa? Kalau kita menghargai kesudahan waktu kita sudah dekat. Hiduplah dengan fokus dan prioritas ilahi. Hargailah kesempatanmu terbatas. Dan ini diberikan Tuhan untuk apa? Ya memuliakan Dia aja. Ngapain lagi? Kalau cuma terbatas. Berarti kita cut off yang enggak. Kita jauhkan segala yang enggak benar, yang distraksi dunia ini. Kita cut off. Betul enggak? Kita minta ampun sama Tuhan. Kebiasaan buruk kita, kesenangan dunia kita, tanggalkan semua. Udahlah bikin tambah dosa ini semua. Tambah jauh dari Tuhan, saya tinggalin semua, saya mau cari Tuhan. Betul gak? Sudah gak sempat lagi mikir dosa-dosa. Kesenangan-kesenangan. Atau hobi-hobi me time-mu yang bikin kamu habis waktu. Banyak orang tergesa-gesa bukan karena apa? Karena gak bisa ngatur kehidupannya, khususnya waktunya. Pak gak ada waktu Pak, bohong. Bapak bisa main game online masih. Betul? Bapak bisa lihat sosmed 1 jam. Bapak bilang gak ada waktu. Bapak buka IG aja udah 1 jam gak kerasa kan Pak. Bapak ada waktu kan. Masalahnya kita isi me time kita buat God's time atau enggak kan gitu. Tapi buat nyenengin diri sendiri aja. Habislah, sejam aja gak kerasa itu. Kalau lihat WhatsApp grup yang banyak itu dan sosmed dan segala macam, sejam gak kerasa, lewat aja begitu, betul gak ya? Kita punya pengalaman masing-masing kan. Ya, itu semua mendistract kita. Gak ada waktu doa, benar. Gak ada waktu baca firman, benar. Sibuknya minta ampun, enggak juga kan. Nah oleh sebab itu ketika waktu kita terbatas, kita mulai mengerti hal-hal yang sebetulnya gak berharga ini kita tinggalin. Ini buat saya tambah kacau sama Tuhan. Saya tinggalin. Saya harus cari Tuhan. Karena cuma sebentar lagi saya tinggal dipanggil pulang. Seandainya hidup kita aware, berjaga-jaga seperti itu. Saya yakin semua kita orang percaya ini benar hidupnya sama Tuhan. Menghormati Tuhan, betul gak saudara? Ya kan? Dan semua yang memdistract, ya kita tinggalin. Prioritas-prioritas yang salah udah tinggalin semua. Ya kadang-kala kita ini banyak ya pilihan-pilihan ya. Kebiasaan buruk atau kesenangan-kesenangan. Ya mau ini mau itu banyak maunya. Tapi ketika kita terbatas ya gak bisa semua dilakuin lah. Cut off semua. Ya benar Bapak Ibu. Kadang-kala kita masih sibuk dengan ya kalau waktu banyak ya kita banyak kerjaan lah ya. Punya binatang peliharaan, punya ini, punya itu, punya banyak kesenangan. Tapi kalau udah limited, udah binatang juga udah gak bisa urus deh. Ya kasih-kasih orang atau dijual. Betul kan? Kenapa? Udah cari Tuhan aja. Ya apa aja lah Bapak Ibu. Yang kita mau lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita tanya sama Tuhan, Tuhan sebetulnya saya dipanggil Tuhan untuk hidup di dunia ini tujuannya apa Tuhan? Jangan-jangan sampai dekat ajal aja saya belum melakukan apa yang Tuhan mau saya melakukan, panggilan itu.
Kalau saya nggak hidup dalam panggilan, saya harus mempertanggungjawabkannya, nggak bakal bisa. Boleh nggak dalam sisa terakhir dia, saya percaya ya menangin jiwa aja. Terbatas sih waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca di dalam Yesaya 30 ayat ke-15 ya. Mari kita baca bersama, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk kita bisa diam, bisa tenang, langkah pertama disebutnya bertobat. Bertobat dan tinggal diam. Karena yang membuat kita nggak bisa diam tenang, karena ada hal-hal yang mendistract kita. Katanya bertobat dulu, bertobat dari apa? Ya itu tadi, apa yang membuat kamu tidak bisa tenang? Khawatir, uang, apa? Kita terikat sama uang, bertobatlah. Tuhan yang kontrol uang, dia pemilik langit dan bumi. Betul kan? Kita takut, kita rasa aman kita di harta kita, ataukah pada Tuhan? Begitu kan? Buang semua ketakutanmu dengan apa? Ya uang milik Tuhan lah. Apa yang saya kejar sebetulnya? Saya cari uang untuk apa juga akhirnya? Kalau dapat uang banyak, buat apa juga? Kembali dipikir ulang, dievaluasi ulang. Saya harus bertobat supaya saya bisa diam, bisa tenang. Dengan tenang maka saya bisa percaya, itulah kekuatan saya. Ya, dengan tenang saya bisa percaya, fokus sama Tuhan. Saya percaya, oh Tuhan, Kaulah segala-galanya. Ini perlu ketenangan sampai merenung, sampai dapat iman. Kalau kita nggak pernah tenang, nggak bisa ambil waktu sama Tuhan, ya nggak pernah firman itu sampai masuk ke hati dan jadi iman gitu. Kacau terus hidupnya. Tapi ayat 16-nya ini yang lebih penting. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata apa? Bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah ini orang yang gak mau tenang ya kayak gini. Kami mau lari cepat. Kami gak mau ketinggalan sama kompetitor kami. Kami gak mau kalah. Kami mau kejar. Kami mau lebih bagus lagi. Kami mau lebih the best lagi. Akhirnya lenyap. Kamu kehilangan nyawamu, kehilangan jiwamu. Banyak orang dikejar-kejar. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dunia penuh persaingan. Kalau kamu gak tenang, kamu terus hidup dalam kompetisi. Akhirnya apa? Kamu mau kejar lagi, pengejarmu akan lebih cepat lagi kata Tuhan. Gak ada habisnya, karena kita gak ngandalin Tuhan. Kita mulai ngandalin cara-cara dunia, ketakutan, kekuatan kita hancur Bapak Ibu. Makanya jangan terjebak apa yang dunia tawarkan. Dunia tawarkan, Subang mesti cepat Pak, Bapak ntar kalah Pak. Tapi kita yang masuk adalah apa? Ketakutan, kekhawatiran. Memang kita perlu semua kerja dengan benar. Punya sistem yang baik, punya software pendukung yang membuat kita praktis, itu perlu. Kalau enggak kita kacau balau, enggak ada softwarenya, enggak ada programnya dalam kerjaan, enggak ada sistemnya, kerja berantakan. Itu perlu. Tapi sekali lagi tadi, ketergesaan itu bicara apa? Jiwa kita, hati kita, bukan jadwal ataupun sistem kita. Itu cuma luar. Tapi kalau semua pun sudah benar sistemnya canggih semua, hatimu gak tenang tetap aja. Gak tenang juga sih. Betul kan? Padahal udah canggih semua nih. Udah bener di kantor, udah bagus banget ini. Apa yang ditakutin lagi? Karena hati kita yang gak ngandalin Tuhan, sederhana. Itu membuat kita tetap takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kedua, setelah kita menghargai keterbatasan waktu kita, jiwa yang tenang juga bicara menguasai diri. Kuasailah dirimu. Kenapa? Karena Tuhan mau berkata bahwa dirimu sendiri ini yang harus diberesin. Bukan situasi di luar, bukan orang-orang yang bikin sulit kamu. Kita urus diri kita dengan Tuhan. Perubahan dimulai dari saya. Bukan dari istri saya, bukan dari suami saya. Bukan dari bos saya, bukan dari penatua, bukan dari siapapun. Dari saya. Saya dan Tuhan. Ini penting. Tuhan mau berurusan dengan saya. Kalau kita pakai syarat dan ketentuan, tapi istri saya dulu dong Tuhan. Yang bikin gara-gara kan istri saya. Enggak, istri urusan lain. Istri nanti urusan saya sama dia. Saya urusannya sama kamu. Nah ini dia.
Tuhan tidak minta kita mengubah istri kita. Tuhan tidak minta kita mengubah anak kita. Tuhan tidak minta mengubah pimpinan kita. Tuhan minta kita berurusan sama Tuhan. Ubahlah dirimu dalam kasih karunia Tuhan. Perubahan dimulai dari saya. Beritahu sama sebelahnya, perubahan dimulai dari saya. Sekali lagi, kita tidak diminta mengubah situasi. Kalau hatimu gak benar, makin mau dirubah, makin ruwet kadang-kala. Karena Tuhan mau berurusan sama kita, bukan? Dan masalah seringkali saya lihat ada jemaat atau ada orang, kok masalah gak beres-beres, ada aja. Bulan ini sakit ini, bulan depan sakit si itu. Keluarganya kok gak ada habisnya ya masalahnya ya. Terus Tuhan bilang, dia ke distract terus. Dia gak belajar lewat situasi itu, dia cari Tuhan. Oke, kita datang dan kita bawa dia, Tuhan mau apa lewat kejadian-kejadian ini. Kita mau datang sama Tuhan, kuasailah dirimu. Dan cara lebih praktisnya adalah disiplin memandang. Bahwa sebetulnya apa? Bahwa saya yang lama, manusia lama saya itu sebetulnya sudah mati. Disalibkan dengan Yesus. Dan saya yang baru ini, ciptaan baru ini bangkit. Manusia baru dalam Kristus. Penghayatan yang kita lakukan di dalam baptisan itu sebetulnya perlu dilakukan tiap hari. Bukan cuma momen waktu dibaptis. Gaya hidup kita memandang, merenungkan, memahami, menyadari, mengalami saya yang lama sudah mati. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 11, mari kita baca bersama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu tuh telah mati. Tapi karena kita masih hidup, kita merasa ya ini saya hidup kan. Matinya apa? Manusia lama kita. Budi yang lama ini yang takut mati, sudah mati. Kalau Bapak Ibu jadi mayat, mayat itu gak pernah bisa marah. Bapak Ibu coba ngomelin mayat. Diomelin disumpahin tuh mayat. Bisa gak ngebales? Gak bisa lah. Mayat tinggal mayat, betul gak? Mau ditabok juga gak bisa balas. Betul gak? Coba tabok mayat. Gak ada gunanya. Kita ini ada orang yang bikin jahat banget ini, bikin kita rusak hidupnya. Meninggal dunia, kita datang ke rumah duka. Ngamuk nih, marah-marah sama si mayat itu. Lu kurang ajar lu sama gue ya. Bertahun-tahun lu nyusahin gue lah. Dia diem aja. Marah juga enggak itu mayat. Betul gak? Mau ditabokin kayak enggak ada gunanya. Nah itulah, seandainya saya sudah jadi mayat, saya enggak mau bereaksi marah lagi Tuhan. Saya tiarap aja deh, diem aja. Dan saya cari Tuhan. Dan bagaimana kalau Kristus ngadepin situasi ini? Kristus dalam saya bereaksi apa? Tanya Tuhan. Oh ternyata Tuhan ngomong begini, udah saya ngomong aja sama orangnya. Pak, tenang Pak ya. Kenapa tadi Tuhan suruh saya ngomong begitu? Kalau manusia lama sih saya udah ngamuk kali. Gak terima diomongin begitu. Tapi saya udah mati. Yesus yang hidup dalam saya yang bisa menjawabnya. Saya mau izinkan Yesus itu yang keluar. Apa Yesus mau katakan? Apa Yesus mau lakukan dalam situasi sulit ini Tuhan? Connect sama Tuhan. Nah ini, disiplin memandang itu menyadari saya sudah mati. Gak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Yesus yang hidup. Di ayat Galatia 2 ayat 20a versi AYT kita baca sama-sama. Aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku udah salib, mati disalib. Menghayati ini perlu tiap hari Bapak Ibu, benar-benar perlu tiap hari. Gaya hidup kita selalu menghayati. Saya tuh gak ada apa-apanya sih. Mana bisa sombong, mana bisa sih. Udah mati, tiarap. Yesus yang hidup. Nah ini dalam nih saudara. Kuasa baptisan itu penghayatan. Nah, sebentar kalau kita perjamuan kudus, sebetulnya repetisi lagi. Apa yang kita alami, Yesus telah mati buat saya. Dan saya ikut mati bersama Yesus. Perjamuan kudus yang kita lakukan tiap saat itu pun mengulang kembali makna ini. Ya, Bapak Ibu, itulah disiplin memandang. Katakan sebelahnya, ayo merenung lebih dalam. Merenungkan lebih dalam ini kebenaran. Amin. Oke, yang berikutnya apa? Nah ini lebih praktis lagi. Di dalam keseharian kita, disiplin tertib mengantri. Ini hal sederhana. Kalau saudara sudah mati, saudara bisa sabar. Tapi coba saudara weekend, saudara datang ke supermarket. Waduh pas bayar kasir, semua full.
Betul ya? Ya, semua saudara pernah ngalami ya. Nah, apa yang saudara lakukan? Ibu-ibu, kalau lagi cari, mau bayar nih, cari kasir yang mana? Cari yang paling pendek antriannya, betul ya? Pernah nggak ibu-ibu cari yang paling panjang? Nggak ada lagi. Ibu-ibu langsung lihat mana yang paling pendek, betul ya? Lalu ibu ngantri, tiba-tiba yang lebih panjang di sebelah lebih cepat. Kira-kira pindah jalur nggak tuh? Itulah ketidaktenangan kita. Langsung pindah jalur, set lupa. Ibu di depan trolinya 2 biji full. Satu orang sih tapi banyak, 2 belanja 3 bulan kali itu. Ibu banyak amat belanjanya, lama akhirnya kita telat. Juga kita di jalan macet, betul kan? Naik mobil, sebelah kosong, pindah jalur kan? Sat, pindah jalur. Gak taunya lebih macet, bisa pernah pengalaman gitu? Pindah malah stuck, tadi sih cepet, gak taunya ini lebih cepet. Coba setia di jalur awal. Yang lebih parah lagi motor lawan arah, wah itu lawan arus tuh. Pusing 7 keliling tuh saudara, kalau naik mobil. Betul gak saudara? Waduh, hampir ketabrak. Tepuk sebelahnya, yang naik motor ya, gak boleh lawan arus ya. Belajar sabar, muter di depan. Gitu. Saya kalau dari JGC pulang ke Taman Modern pasti lewat U-turn-nya jalan itu, di Jalan Bekasi itu ya, Raya Bekasi ya. Dan saudara tahu kalau saudara pernah lewat depan dulu itu saudara, itu ada berapa putaran. Dan ada putaran-putaran yang dilarang, U-turn, verboden, ya kan. Pada sepi tapi dikasih pelang. Kadang saya gak sabar, keluar gitu langsung muter kan, pada verboden. Istri udah bilang, papi verboden, itu yang naruh rambu yang salah, saya bilang. Itulah orang membenarkan diri kan. Habis kenapa mesti jauh, kan sepi juga. Gitu. Jadi memang satu dikasih, satu dilarang gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat begitu aja sih. Ya itu gak benar ya, harusnya tetap sesuai aturan, betul gak sudah? Walaupun gak ada orang, sepi juga sih. Gitu. Tapi kembali lagi ketidaktenangan sebetulnya. Nah jalan raya ada tempat ujian kita ketenangan. Betul Bapak Ibu? Ya, dulu saya waduh gak sabar di jalan raya, bisa emosi. Tapi puji Tuhan lah kalau itu sudah lewat. Udah belajar proses banyak Tuhan. Gak banyak marah lagi. Ya kan? Kalau jalan raya itulah kehidupan kita, miniatur kehidupan kita. Ketika kamu di-cut, ketika kamu dipotong, ketika ada yang menyerempet, ketika ada yang tidak ikuti aturan, itulah kehidupan kita. Di sekitar kita ada orang yang tidak ikuti aturan, hidup tidak benar, kacau balau kan. Ini dihadapin sederhana, marah, ngamuk. Satu hari saya dijemput pendeta karena saya melayani di kota dia dan itu naik pesawat sampai di bandara dijemput. Terus naik mobil dia ke gereja ya. Kemudian tiba-tiba ada motor yang potong dia. Pak pendeta langsung buka jendela, goblok lu kurang ajar lu. Pak kita hamba Tuhan Pak. Wah manusia lama bangkit lagi Pak Budi katanya. Bapak ngomong begitu saya kaget juga. Dulu saya begitu, saya udah bertobat jadi saya langsung gak enak gitu ya. Waduh hamba Tuhan gini Pak. Lupa Pak bangkit lagi Pak dari kuburan Pak. Ya tapi itulah kita. Ya kita bisa bilang saya sabar sama orang. Tapi kalau di jalan belum ya berarti kita gak tenang sih jujur aja. Kita sabar sama banyak orang tapi sama istri ya enggak. Ya itu berarti kita gak tenang juga betul gak? Ada titik-titik lemah kita. Disitulah memang kita jatuh terus. Belajarlah kenapa sih? Ya itu perlu merenung tuh. Memandang terhadap istri yang model begitu, saya mati Tuhan. Udah jadi mayat, istri udah cerewet begitu, Tuhan ampuni saya Tuhan. Bereaksi ke istri cerewet begitu. Ya, semua kita renungin lah. Kalau saya di jalan dipotong dikasih kata goblok, gila, saya mau tenang Tuhan. Saya gak mau balas Tuhan. Saya mau belajar mengampuni dia Tuhan. Nah coba direnungkan Bapak Ibu. Ini perlu waktu ketenangan ini. Amin. Yang berikutnya apa? Yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang gak bisa doanya dalam. Deep. Karena ketenangan yang membuat kita bisa berdoa atau berdoa membuat kita lebih belajar tenang. Apa? Disiplin berdiam diri.
Orang yang gak tenang gak bisa diem lama, itu gak bisa. Gelisah dan disiplin menyendiri. Di dalam Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja hati jiwaku tenang. Karena dari dialah harapanku. Jadi switch kepada Yesus saja. Cari Tuhan, tenang. Ambil waktu, sabat. Sabat itu bisa daily, tiap hari. Sabat mau pagi-pagi kak, mau malam kak. Tiap orang punya atur sabat dailynya tiap hari itu kapan terserah. Bapak Ibu ambil waktu break. Sabat. Sebetulnya kalau kita kerja di kantor bisa break. Stop, kita datang, Tuhan aku bersyukur Tuhan. Aku serahkan kembali hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar ada kerjaan besar yang aku harus selesaikan. Aku serahkan Tuhan, aku mau tenang, aku bisa minta hikmat. Nah gitu-gitu break, sahabat-sahabat yang potong-potong begitu penting sudah. Itu yang sehari-hari ya. Ambil waktu rehat singkat, 5 menit, 10 menit. Connect sama Tuhan, gitu. Tapi kita kalau yang gak biasa ya lihat WA lah, ada break, ada IG lah apa. Harusnya kan cari Tuhan dulu kan, sabat. Nah sabat yang sehari-hari itu bisa dibuat. Apalagi pagi-pagi sabat atau malam sebelum tidur kita cari Tuhan. Berdiam diri, menyendiri kita dengan Tuhan. Bersujud di kamar kita, doa. Nah ambil waktu sampai jadi kebiasaan baik kita. Tiap saat kita bisa belajar tenang dengan menyendiri sama Tuhan. Yesus di tengah kesibukan dikatakan apa? Yesus sering pergi menyendiri ke tempat yang sepi untuk berdoa. Padahal di ayat sebelumnya dia sibuk sekali. Tapi dia bilang sama murid-muridnya, ayo istirahat, kita pergi menyendiri, kita doa. Ayo hindari orang banyak, pergi sendiri berdoa. Yesus selalu punya waktu untuk sabat, untuk tenang. Di tengah tuntutan pelayanan yang banyak. Ini penting. Ya, yang terakhir, orang yang tidak tenang susah mengasihi orang. Makanya jiwa yang tenang harus belajar dikatakan yang terutama ayat itu berkata kasihlah sungguh-sungguh seorang kan yang lain. Kasih butuh waktu. Kasih butuh kesabaran. Orang yang gak tenang gak bisa sabar. Model orang-orang tertentu yang bikin pusing 7 keliling. Kamu ini kok gak ngerti-ngerti ini. Kamu kok gak paham, kamu ini kok gak berubah-berubah. Kasih kita sudah habis untuk tipe orang-orang yang ngeselin kita. Betul lah? Akhirnya apa? Ya udahlah, gue gak mau urus nih orang. Mungkin ada PKS-PKS yang sudah kesel sama anggota komselnya. Ya kan? Aduh capek deh ngurusin dia mah. Udah bertahun-tahun nih urusannya bukan sebentar nih Pak Budi. Model begini nih Pak, itu duri dalam daging saya nih Pak. Punya anggota sel begini. Kenapa dititipi di komsel saya? Kayaknya salah masuk tuh dia. Mesti di komsel yang lain. Kalau saya gak cocok sama dia. Udah bawanya begitu aja. Ya kan? Kenapa? Karena kita belajar memang gak tenang. Kita gak bisa ngadepin orang ini. Kan butuh waktu sabar. Ngobrol, tenang, kasih perhatian, hubungan terus. Sampai satu hari ya kita bisa masuk ke dalaman hati dia. Nah tembus temboknya itu butuh proses, butuh kesabaran. Sampai akhirnya dia percaya, oh Bapak mau perhatiin saya sungguh-sungguh ya? Iya benar. Soalnya saya gak percaya dulunya Pak. Oke, sekarang saya buktiin ya waktu kan. Oke, saya terima, sekarang saya mau terbuka sama Bapak. Ya, waktunya gak bisa keukur, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya kita bicara kedalaman hati. Makanya Bapak Ibu, gereja kita punya 3 pilar. Ibadah raya, jujur ini seperti kalau rumah, ruang tamu kita. Semua orang boleh datang di ibadah raya sebagai tamu atau sebagai keluarga, tapi inilah ruang tamu kita. Di ruang tamu kita bicara ya permukaan, betul? Tetapi ada orang-orang tertentu gak sampai ruang tamu tapi kita bawa lebih dalam di ruang makan. Udah lebih dekat, lebih dalam, masuk ruang keluarga. Ikut makan bersama. Karena udah lebih dekat sama dia. Itulah komsel. Mari jemaat kita yang masih jadi tamu kita undang masuk komsel. Kenapa? Kita mau jadi keluarga. Tetapi ada keterbatasan masih di ruang makan. Tapi kalau benar-benar keluarga kita bawa ke ruang tidur karena dia bagian dalam keluarga kita. Itulah pemuritan Bapak Ibu. Mari di komsel-komsel yang sudah setia bertahun-tahun kita mau lebih deep. Hidup di pemuritan. Pemuritan itu segala-galanya, otentik. Kita apa adanya, enggak ada topeng. Dan kita jadi diri kita sendiri, apa adanya. Kita bicara ke dalam, itu butuh jiwa yang tenang.
orang gak tenang, gak sabar memuridkan orang. Benar, gak sabar memuridkan orang. Bolehkah hari ini kita mau evaluasi? Tuhan, aku mau belajar punya jiwa yang tenang. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Jesus Lord. Mari katakan sama di Tuhan. Tuhan lingkupi aku ya Tuhan. Jiwaku tenang. Benar Tuhan. Yes. Dalam Kristus. Lihat kuasanya. Dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Pada pagi ini kita mau datang dengan apa adanya kepada Tuhan. Tuhan sangat mengenal kita. Apakah jiwa kita yang paling dalam, hati kita sudah mengalami ketenangan ilahi. Tenang karena percaya total kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Fokus kepada Tuhan sepenuhnya. Percaya bahwa Tuhanlah yang mengontrol segala situasi hidup kita. Di tengah-tengah di tengah kekacauan dunia, ketidakpastian dunia. Tuhan Maha tahu dan Maha mengontrol. Termasuk hidup setiap pribadi kita. Dia menetapkan langkah-langkah hidup kita dengan pasti. Sementara begitu banyak berita-berita, situasi yang membuat kita khawatir, gelisah. Tapi pagi ini saya mau belajar Tuhan. Saya mesti bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam. Dengan tinggal tenang dan percaya. Saya boleh mendapat kekuatan dan diselamatkan Tuhan. Makasih ya Bapa, makasih Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara terkasih. Engkau betul-betul dikuasai ketidaktenangan dalam dirimu. Banyak hal-hal yang kau khawatirkan. Banyak hal yang membuat kamu takut, kacau, emosi. Orang-orang yang membuat kamu emosi. Mari hari ini kalau engkau mengalami situasi, taruh tangan di dadamu. Tuhan, ini saya Tuhan. Saya sendiri Tuhan, alami ini. Saya mau belajar tenang, tenang Tuhan. Di dalam hadirat-Mu. Tenang memandangmu, tenang percaya padamu saja. Aja saya menguasai diri saya. Aja saya menghargai hidup saya itu terbatas. Saya tidak bisa atur segala-gala masa depan saya. Yang saya percaya Tuhan
punya rancangan yang terbaik buat saya. Saya punya waktu yang terbatas Tuhan. Dan saya mau menghargai waktu itu dengan menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Fokus sama Tuhan saja. Apa yang Tuhan perintahkan saya mau lakukan. Dan apa yang menjauhkan saya dari Tuhan saya tinggalkan Tuhan. Saya gak mau dikacaukan dengan hal lain. Ajar saya fokus Tuhan. Ajar saya bisa berdoa. Ajar saya bisa mengasihi orang-orang yang tercinta. Orang-orang yang diberikan Tuhan dalam hidup saya. Ajar saya bisa fokus. Tidak hanya memuaskan diri sendiri lagi. Tapi memandang Tuhan. Saya sudah mati. Manusia lama saya sudah mati. Saya hidup sekarang di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara bertobat apa yang saudara ditegur Tuhan. Yes Lord. Sambil kita mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang terlewatkan belum mendapat roti dan anggur, bisa angkat tangan supaya Asar bisa bantu. Yes. Lingkupiku dengan Yes. sayapmu. Naungiku Sambil angkat roti di tangan kanan kita. dengan Ya Tuhan. kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bapa, inilah tubuh Kristus. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Ketika saya percaya kepada Kristus, manusia lama saya sudah mati di dalam Kristus. Dan dikubur lewat baptisan dan bangkit sebagai ciptaan yang baru. Saya boleh menghargai tubuh Kristus, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup saya. Ampuni saya kalau saya seringkali takut, khawatir, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia. Saya lupa saya itu gak ada apa-apanya, saya sudah mati. Sekarang saya dalam Kristus penuh harapan, penuh kepastian. Saya mau bertobat Tuhan dari pikiran saya yang salah tentang hidup ini ya Bapa. Saya mau menghargai Engkau Bapa. Terima kasih Kristus. Dan kalau ada saya tidak mengasihi orang-orang yang Kristus berikan dalam hidup saya bertobat Tuhan. Kalau Engkau ada simpan kepahitan dengan orang lain, apalagi dengan sesama anggota tubuh Kristus, akui dan bertobatlah. Ampuni orang itu. Karena kita sudah disatukan dan kita sudah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur. Terima kasih Tuhan, inilah darah Kristus yang telah tercurah mengampuni aku Tuhan. Tuhan, aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui Tuhan, aku tidak mengandalkan Engkau. Aku tidak tenang di dalam Engkau. Aku reaktif, aku emosi. Aku berpikir negatif, aku menghakimi, aku marah. Tapi saat ini aku datang di dalam Kristus. Pengampunan-Mu mentahirkan aku, melayakan aku. Dan aku boleh datang sebagai orang yang sudah dibenarkan, disucikan oleh Kristus Yesus. Kami mau hidup di dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Tanpa darah itu kami dipandang orang berdosa yang binasa. Tapi dengan darah Bapa memandang kami sebagai anak Allah yang benar. Terima kasih ya Bapa.
Kami terima diri kami berharga di mata Bapa. Kami minum di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami tetap tenang, terus lebih tenang lagi. Karena kami percaya hikmat Tuhan akan mengalir lewat ketenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan amin.